Oke, di video-video sebelumnya kita sudah bahas tahapan dari respirasi sel. Kemarin sudah kita bahas glikolisis, kemudian karboksilase oksidatif, selanjutnya ada siklus Krebs yang kita nyanyi tadi. Nah, selanjutnya tahapan utama atau tahapan terakhir juga dari respirasi sel yaitu transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Ya, di bagian transport elektron ini yang nanti produksi ATP terbanyak yang bisa didapatkan. Nah, sebelumnya itu kita ulang sebentar. Jadi di glikolisis ini kan terjadi di sitoplasma. Kemudian siklus Krebs ini sudah terjadi di matriks mitokondria. Selanjutnya yang mau kita bahas yaitu transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Nah, membran dalam seperti apa? Sebelumnya kita pahami dulu struktur dari mitokondria. Nah, mitokondria adalah organel sel yang punya dua membran dalam dan juga membran luar. Membran luar yang melengkung ke dalam, ini adalah membran dalamnya. Terus apa sih itu kristal? Nah, kristal sebenarnya adalah melengkung ke dalam dari membran dalam. Oke, sama aja. Nah, cairan di paling dalam ini yang warna tengah itu, ini adalah matrixnya atau cairannya. Nah, transport elektron terjadi pada bagian ini, bagian membran dalamnya sini. Nah, kalau di sini kita perbesar, hasilnya adalah seperti ini. Makanya ini membran dalam. Terus di bagian sini ada ruang antar membran. Ruang antar membran berarti di sini membran dalam, di bagian atas ini ada membran luarnya. Kemudian paling bawah di sini adalah matriksnya, matriks atau cairan dari mitokondria. Oke. Setelah itu kita pahami beberapa komponen-komponen di dalam membran dalam. Nah, di sini ada empat protein kompleks dan satu ATP sintetase. Ya. Ini protein kompleks 1, protein kompleks 2, 3, 4. Oke, paham ya? Selanjutnya, nah ada plastoubiquinon. Di bagian sini ada ubiquinon. Di bagian sini ada sitrokrom C. Nah, terus di bagian matriks ini kan terjadi dekarboniksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs, di mana hasilnya itu ada NADH dan juga ada FADH2 yang nanti akan digunakan pada reaksi transport elektron ini. Baik, paham ya? Selanjutnya NADH ini akan mengalami oksidasi atau akan dipecah menjadi NADH dan H+. NAD plus dan H+, NAD plus dan H+. Nah, NAD plus dan H+. Ini nanti kan ada plusnya di sini. Kemudian, nah, karena penguraian dari NADH tadi, maka bagian H+ di sini konsentrasi dari H+-nya lebih banyak dibandingkan di ruang antar membran. Nah, kemudian elektron di sini, jadi ketika NADH dilepaskan otomatis melepaskan NADH plus H+ dan juga elektron. Nah, elektron ini yang nanti digunakan untuk sebagai sumber energinya. Nah, kalian tahu yang lompat-lompat kan elektron. Nah, elektron ini akan berpindah dari protein kompleks 1 pindah ke ubiquinon. Nah, sesaat setelah elektron ini pindah, energi pindahannya itu dipakai untuk memompa H+ dari sini, dari bawah menuju ke ruang antar membran.
dari sini dipompa naik ke sana. Oke, paham ya? Setelah itu elektron ini akan lompat lagi, tidak ke kompleks protein 2 tapi ke langsung ketiga. Nah, di kompleks ketiga ini sama, elektron akan berpindah dari 3 ke sitokrom C. Saat elektron pindah, dia juga sama memompa H+ atau proton dari matriks menuju ke ruang antar membran. Nah, sana. Ya, begitupun yang di kompleks protein keempat sama. Nah, tapi di sini ketika elektron loncat di sini, dia akan diterima oleh penerima elektron terakhir yaitu oksigen. Nah, sehingga oksigen nanti akan menerima elektron dan juga berikatan dengan H+, sehingga jadilah dia 2O. Oke. Nah, dari penguraian NADH ini dihasilkan 3 H+ yang dipompa naik dari matriks menuju ruang antar membran. Nah, sehingga posisinya H+ di ruang antar membran ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang di matriks. Ya. Ini yang NADH. Kemudian yang FADH pun juga sama, dia akan dipecah dengan mengalami oksidasi jadi FAD+ dan 2H+. Elektronnya juga nanti menempel di protein kompleks 2, bukan di 1 tapi kedua. Nah, di sini dia juga lompat ke ubiquinon karena protein kompleks 2 ini bukan protein integral, tidak menembus di membran sehingga dia tidak memompa H+. Ya. Sama seperti tadi, ketika elektron hasil dari pemecahan FADH2 ini pindah dari protein kompleks 3 ke sitokrom C, dia akan memompa 1H+ naik. Sama. Di keempat pun juga sama. Memompa lagi 1 lagi. Nah, di sini sama, nanti diterima oleh oksigen pula untuk membentuk H2O. Jadi penerima elektron terakhir dari proses ini adalah H2O. Nah, kenapa ini disebut sebagai respirasi aerob? Karena penerima elektron terakhir ini adalah oksigen. Oke, jadi di FADH2 ini dihasilkan atau dipompakan 2H+. Ya. Selanjutnya, nah, karena di bagian ruang antar membran ini H+-nya jauh lebih banyak dibandingkan bagian matriks. Nah, tentu H+ ini akan mencoba turun ke bawah. Nah, turun ke bawahnya lewat ini yang bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut ATP sintetase. Ini protein transport saja, tapi bedanya di sini ketika H+ turun, ini turun karena osmosis atau difusi juga boleh, difusi. Nah, difusi H+ turun ke bawah. Ketika dia turun, maka di energi penurunan H+ ini akan dipakai untuk menggabungkan ADP dengan P sehingga nanti jadilah dia ATP. Seperti itu. Nah, ya, jadi energi tadi, energi turunnya H+ karena transport pasif difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ini dipakai untuk menggabungkan ADP ditambah P jadilah dia ATP. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau tadi NADH dia memompa 3H+ sehingga dia juga menghasilkan 3 ATP. Sebaliknya yang FADH2 karena hanya memompa 2 maka dihasilkan pula 2 ATP. Ya, setelah kita tadi belajar ilustrasinya, gambar bergeraknya, nanti juga gambar bergeraknya nanti
Bapak share. Nah, ini adalah kurang lebih gambaran ringkasan dari fosforilasi oksidatif. Jadi ini kalau gambaran membran dalamnya dari mitokondria, kemudian di sebelah sini adalah matriks, di sebelah sini ada ruang antar sel. Oke, ya sedikit kembali tadi membahas plus ini di ruang antar membran, dia konsentrasinya lebih banyak sehingga nanti akan turun lewat ATP sinetase untuk menimbangkan konsentrasinya dulu. Nah, ketika plus turun, ini digunakan untuk memutar rotor. Nah, rotornya ini dipakai membentuk ADP, ya tambah P dan dia ATP. Nah, di situ ada dua peristiwa besar, yaitu rantai transfer elektron yang loncat tadi serta osmosis ya ini tadi. Plus positif turun memutar ATP rotor sehingga membentuk ADP tambah P jadi dia ATP. Nah, ini disebut fosforilasi oksidatif. Nah, setelah kita paham transport elektron, kita lanjutkan, kita hitung semua hasil dari respirasi sel, mulai dari glikolisis sampai terakhir transport elektron. Nah, di sini glikolisis menghasilkan 2 ATP, ya. Terus asetilkoaldehido asam sitrat atau siklus step dia menghasilkan 2 ATP juga. Terus di sini fosforilasi oksidatif atau transport elektron, ini dia menghasilkan 32 atau 34 ATP. Nah, rinciannya seperti ini. Kalau yang 34 dulu, jadi di sini glikolisis NADH, 2 NADH ditambah 2 NADH, 2 NADH dari glikolisis ditambah 2 NADH dari asetil-CoA ditambah 6 NADH berarti 10 NADH. Nah, dikalikan 3 karena kalian sudah pahami NADH nanti dikonversi menjadi 3 ATP, berarti 10 dikalikan 3 jadilah dia 30. Kemudian ada 2 NADH dikalikan 2 berarti 4. Berarti total ada 34 ATP. Oke. Nah, kok ada atonya ini, Pak? Nah, atau ini karena terjadi di sini, yaitu wahana olah-alik elektron menentang sebuah membran. Nah, maksudnya gimana? Jadi hasil dari glikolisis berupa NADH ini ketika masuk ke mana ini? Masuk ke mitokondria, dia jarang yang hasilnya yang masuk dan berupa NADH. Banyaknya justru NADH2. Kenapa? Karena di sini membran mitokondria itu lebih mudah memasukkan FADH2 dibandingkan NADH. Nah, kalau yang memasukkan NADH ini pada contohnya adalah sel jantung, karena dia butuh energi banyak, tentu yang dimasukkan NADH bukan FADH2. Nah, kalau yang dimasukkan FADH2 kita hitung ulang, berarti ada 8 NADH dikalikan 3 berarti 24 ditambah 4 FADH dikalikan 2 berarti 8 ditambah 24 jadinya 32 ATP. Oke, seperti itu, clear ya. Ini adalah rangkuman dari respirasi sel secara aerobik.